Zelensky benar-benar terpukul. Hampir 100 prajurit Ukraina tewas setiap hari di wilayah timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan kondisi pasukannya selama perang berlangsung. Zelensky menyebut ada 50 hingga 100 prajuritnya yang tewas dibunuh tentara Rusia. Pembunuhan itu bahkan terjadi setiap hari di wilayah Ukraina Timur. Pernyataan ini disampaikan Zelensky saat konferensi pers pada Minggu 22 Mei kemarin. Poin pembicaraan salah satunya membahas mengenai petisi untuk mencabut larangan pria meninggalkan. Dikutip dari Newsweek, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 25.000 orang. Petisi itu sendiri muncul sesuai banyaknya prajurit Ukraina yang gugur di medan perang. Zelensky melaporkan ada 50 hingga 100 prajurit yang tewas setiap harinya di Ukraina Timur. Ketika hari ini antara 50 dan 100 orang sehari bisa mati di arah yang paling sulit di timur, lanjutnya menurut Babel. Kemunculan petisi untuk mencabut larangan pria meninggalkan Ukraina membuat Zelensky bingung. Ia tidak tahu kenapa siapa petisi tersebut ditujukan. Mungkin untuk dirinya sebagai seorang presiden dan bisa juga kepada orang tua prajurit yang telah kehilangan anaknya. Saya tidak tahu kenapa kepada siapa petisi ini harus ditujukan. Mungkin kepada saya, atau mungkin harus ditujukan kepada orang tua yang kehilangan putra mereka, yang membela oblast ini atau itu, kota ini atau itu dengan mengorbankan nyawa mereka, kata Zelensky. Dalam konferensi itu, Zelensky sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Ia mengatakan bahwa hubungan persaudaraan kedua negara saat ini benar-benar sangat erat. Hubungan Ukraina-Polandia akhirnya benar-benar bersih dan tulus, tanpa pertengkaran dan warisan konflik lama, katanya. Zelensky dan Presiden Polandia juga membahas dukungan pertahanan untuk Ukraina, kemudian penguatan sanksi terhadap Rusia dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama, yakni keanggotaan penuh Ukraina di Uni Eropa. Prajurit Ukraina berlari kencang saat akan diserang Rusia. Dalam rekaman video yang diunggah akun Telegram Jumat 20 Mei 2022, nampak sejumlah pasukan Ukraina bersiap-siap berkumpul di sebuah markas. Mereka menghindari serangan rudal Rusia yang akan diluncurkan. Meski demikian, tak diketahui nasib para prajurit Ukraina tersebut, juga tak dituliskan di mana lokasi pertempuran itu terjadi. Namun, terlihat dalam video yang beredar, lokasi pertempuran itu berada di sebuah hutan. Operasi militer pasukan Rusia masih terus berjalan hingga membuat pasukan Ukraina mengalami kewalahan. Seperti diketahui, ribuan pasukan tentara Ukraina yang berada di pabrik baja Azovstal telah menyerahkan diri ke pasukan Rusia. Bahkan dalam sebuah video yang beredar juga tampak puluhan prajurit Ukraina berlari saat mendapat serangan dari Rusia. Beredar video di media sosial pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina di sebuah hutan. Video tersebut sebelumnya diunggah di akun Telegram pada Jumat 20 Mei 2022. Namun tak diketahui lebih pasti di daerah mana pertempuran itu terjadi. Dalam rekaman video itu mulanya tampak pasukan Ukraina tengah berkumpul di sebuah markas. Mereka diketahui akan meluncurkan serangan ke Rusia. Namun tak berselang lama, serangan rudal dari Rusia datang dari kejauhan menghampiri mereka. Mengetahui hal tersebut, prajurit tentara Ukraina langsung berlari menghindari serangan rudal tersebut. Mereka tampak berlari kencang mencari tempat perlindungan. Sesaat setelah itu, rudal Rusia jatuh menghantam lokasi yang tak jauh dari keberadaan tentara Ukraina. Dentuman keras dan kepulan asap putih tampak membumbung tinggi di ke atas. Namun hingga kini belum diketahui pasti bagaimana nasib tentara prajurit Ukraina itu. Zelensky menyebut ada 50 hingga 100 prajuritnya yang tewas dibunuh tentara Rusia. Pembunuhan itu bahkan terjadi setiap hari di wilayah Ukraina Timur. Pernyataan ini disampaikan Zelensky saat konferensi pers pada Minggu 22 Mei kemarin. Poin pembicaraan salah satunya membahas mengenai petisi untuk mencabut larangan pria meninggalkan. Dikutip dari Newsweek, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 25.000 orang. Petisi itu sendiri muncul sesuai banyaknya prajurit Ukraina yang gugur di medan perang. Zelensky melaporkan ada 50 hingga 100 prajurit yang tewas setiap harinya di Ukraina Timur. Ketika hari ini antara 50 dan 100 orang sehari bisa mati di arah yang paling sulit di timur, lanjutnya menurut Babel. Kemunculan petisi untuk mencabut larangan pria meninggalkan Ukraina membuat Zelensky bingung. Ia tidak tahu kenapa siapa petisi tersebut ditujukan. Mungkin untuk dirinya sebagai seorang presiden dan bisa juga kepada orang tua prajurit yang telah kehilangan anaknya. Saya tidak tahu kenapa kepada siapa petisi ini harus ditujukan. Mungkin kepada saya, atau mungkin harus ditujukan kepada orang tua yang kehilangan putra mereka, yang membela oblast ini atau itu, kota ini atau itu dengan mengorbankan nyawa mereka, kata Zelensky. Dalam konferensi itu, Zelensky sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Ia mengatakan bahwa hubungan persaudaraan kedua negara saat ini benar-benar sangat erat. Hubungan Ukraina-Polandia akhirnya benar-benar bersih dan tulus,
tanpa pertengkaran dan warisan konflik lama, katanya. Zelensky dan Presiden Polandia juga membahas dukungan pertahanan untuk Ukraina, kemudian penguatan sanksi terhadap Rusia dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama, yakni keanggotaan penuh Ukraina di Uni Eropa. Prajurit Ukraina berlari kencang saat akan diserang Rusia. Dalam rekaman video yang diunggah akun Telegram Jumat 20 Mei 2022, nampak sejumlah pasukan Ukraina bersiap-siap berkumpul di sebuah markas. Mereka menghindari serangan rudal Rusia yang akan diluncurkan. Meski demikian, tak diketahui nasib para prajurit Ukraina tersebut, juga tak dituliskan di mana lokasi pertempuran itu terjadi. Namun, terlihat dalam video yang beredar, lokasi pertempuran itu berada di sebuah hutan. Operasi militer pasukan Rusia masih terus berjalan, hingga membuat pasukan Ukraina mengalami kewalahan. Seperti diketahui, ribuan pasukan tentara Ukraina yang berada di pabrik baja Azovstal telah menyerahkan diri ke pasukan Rusia. Bahkan dalam sebuah video yang beredar, juga tampak puluhan prajurit Ukraina berlari saat mendapat serangan dari Rusia. Beredar video di media sosial pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina di sebuah hutan. Video tersebut sebelumnya diunggah di akun Telegram pada Jumat 20 Mei 2022. Namun tak diketahui lebih pasti di daerah mana pertempuran itu terjadi. Dalam rekaman video itu, mulanya tampak pasukan Ukraina tengah berkumpul di sebuah markas. Mereka diketahui akan meluncurkan serangan ke Rusia. Namun tak berselang lama, serangan rudal dari Rusia datang dari kejauhan menghampiri mereka. Mengetahui hal tersebut, prajurit tentara Ukraina langsung berlari menghindari serangan rudal tersebut. Mereka tampak berlari kencang mencari tempat perlindungan. Sesaat setelah itu, rudal Rusia jatuh menghantam lokasi yang tak jauh dari keberadaan tentara Ukraina. Dentuman keras dan kepulan asap putih tampak membumbung tinggi di ke atas. Namun hingga kini belum diketahui pasti bagaimana nasib tentara prajurit Ukraina itu. Meski demikian, tak diketahui nasib para prajurit Ukraina tersebut, juga tak dituliskan di mana lokasi pertempuran itu terjadi. Namun terlihat dalam video yang beredar, lokasi pertempuran itu berada di sebuah hutan. Operasi militer pasukan Rusia masih terus berjalan, hingga membuat pasukan Ukraina mengalami kewalahan. Seperti diketahui, ribuan pasukan tentara Ukraina yang berada di pabrik baja Azovstal telah menyerahkan diri ke pasukan Rusia. Bahkan dalam sebuah video yang beredar, juga tampak puluhan prajurit Ukraina berlari saat mendapat serangan dari Rusia. Beredar video di media sosial pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina di sebuah hutan. Video tersebut sebelumnya diunggah di akun Telegram pada Jumat 20 Mei 2022. Namun tak diketahui lebih pasti di daerah mana pertempuran itu terjadi. Dalam rekaman video itu, mulanya tampak pasukan Ukraina tengah berkumpul di sebuah markas. Mereka diketahui akan meluncurkan serangan ke Rusia. Namun tak berselang lama, serangan rudal dari Rusia datang dari kejauhan menghampiri mereka. Mengetahui hal tersebut, prajurit tentara Ukraina langsung berlari menghindari serangan rudal tersebut. Mereka tampak berlari kencang mencari tempat perlindungan. Sesaat setelah itu, rudal Rusia jatuh menghantam lokasi yang tak jauh dari keberadaan tentara Ukraina. Dentuman keras dan kepulan asap putih tampak membumbung tinggi di ke atas. Namun hingga kini belum diketahui pasti bagaimana nasib tentara prajurit Ukraina itu.